Halo guys, para mahasiswa semuanya. Selamat datang kembali dalam kuliah kriptografi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kriptografi klasik atau disebut juga dengan old cryptography, yaitu kriptografi yang sudah ditemukan sejak zaman dahulu hingga sebelum ditemukannya komputer digital. Di sini kita akan membahas tentang teknik-teknik dasar di dalam cipher kriptografi klasik. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Kriptografi klasik atau sering disebut juga dengan old cryptography adalah kriptografi yang sudah digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu kala hingga saat sebelum ditemukannya komputer digital. Pada era kriptografi klasik ini, semua algoritma enkripsi dan dekripsi itu berbasis pada huruf alfabet. Artinya hanya karakter huruf saja yang dapat dienkripsi. Dan alat untuk melakukan enkripsi-dekripsi hanyalah menggunakan alat tulis sederhana yaitu pena dan kertas saja. Ya, karena belum ada komputer saat itu. Dan semua algoritma enkripsi-dekripsi itu termasuk ke dalam algoritma kriptografi kunci simetri. Artinya kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi itu sama. Mengapa kita perlu mempelajari kriptografi klasik ini? Meskipun semua algoritma kriptografi klasik ini sebenarnya sudah kadaluarsa, ya, artinya sudah tidak aman lagi digunakan. Alasan pertama adalah kita belajar algoritma kriptografi klasik agar dapat memahami konsep dasar kriptografi. Kemudian, meskipun algoritmanya sudah tidak aman lagi saat ini, ya, namun algoritma kriptografi klasik merupakan dasar untuk membentuk algoritma kriptografi modern. Karena algoritma yang modern sekalipun ya, itu menggunakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam kriptografi klasik. Ketiga, dengan mempelajari kriptografi klasik, kita dapat memahami kelemahan yang terdapat di dalam cipher. Ya, cipher itu ingat kembali yaitu algoritma untuk enkripsi dan dekripsi. Ada dua teknik dasar yang digunakan oleh cipher di dalam kriptografi klasik. Yang pertama adalah teknik substitusi dan yang kedua adalah teknik transposisi. Pada teknik substitusi, huruf plain text itu diganti dengan huruf ciphertext. Sedangkan pada teknik transposisi, posisi huruf plain text itu diubah ya menjadi posisi lainnya. Oleh karena itu, kita mengenal dua macam cipher dalam kriptografi klasik. Yang pertama adalah cipher substitusi atau substitution cipher. Yang kedua adalah cipher transposisi atau transposition cipher. Kita mulai dengan cipher substitusi terlebih dahulu. Contoh cipher substitusi yang sangat terkenal adalah Caesar cipher. Pada Caesar cipher ini aturannya atau algoritmanya adalah tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Nah, jadi kalau misalnya huruf A digeser ke kanan ya, berarti B, C, D. Maka huruf A menjadi D. Huruf B menjadi E, huruf C menjadi F. Dan aturan pergeseran ini bersifat siklik. Jadi X digeser 3 huruf ke kanan menjadi A, Y menjadi B, Z menjadi C. Sehingga kalau kita mempunyai plain text ya, seperti ini ya, awasi asterik dan temannya obelix ya. Maka ciphertext-nya adalah dengan mengganti ya, huruf A ini ya dengan D, W dengan Z, A dengan D lagi ya, S dengan V ya, I dengan L dan seterusnya. Dengan spasi tidak diganti. Maka ciphertext-nya adalah DZ, DVL, DVW hula dan seterusnya ya. Nah, biasanya pada Caesar cipher itu digunakan sebuah alat yang bernama Caesar wheel seperti ini ya, yang terdiri atas dua lempeng ya, yang disusun oleh huruf-huruf alfabet ya, A sampai Z. Nah, lempeng ini bisa diputar ya, digeser sejauh pergeseran yang kita inginkan. Nah, yang lempeng paling luar ini itu adalah huruf-huruf plain text. Sedangkan lempeng yang di dalam, yang kedua ini adalah huruf-huruf ciphertext. Nah, supaya lebih aman, ya, ciphertext biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok N huruf. Nah, jadi untuk menghilangkan kecurigaan, maka ciphertext tadi disusun menjadi kelompok 4 huruf misalnya. Jadi ini semulanya ciphertext-nya begini, ya. Lalu disusun menjadi 4 huruf ya. D, Z, D, V, L, D, V, L, D, V, W, H, ULA dan seterusnya.
atau spasinya bisa dibuang. Ya. Jadi akhirnya menjadi seperti ini. Nah, tujuan mengelompokkan atau membuang spasi ini agar proses script analisisnya menjadi lebih sulit. Karena lebih mudah menebak ya, kata ya, kalau ada spasi. Secara matematis, Kaiser-Chiper ini dapat kita nyatakan dalam sebuah formula sederhana. Nah, misalkan kita melakukan pengkodean huruf alfabet ke dalam angka desimal. Jadi A itu 0, B itu 1, C itu 2, ya, Z itu 25. Maka enkripsi itu dinyatakan dengan persamaan C sama dengan EP, yaitu fungsi enkripsi. Persamaan adalah P tambah 3 mod 26. Sedangkan dekripsi adalah P sama dengan DC, yaitu fungsi dekripsi, yaitu C kurang 3 mod 26. Jadi untuk melakukan enkripsi, huruf plaintext digeser 3 huruf ke kanan, itu artinya P tambah 3. Nah, mod 26. Ya. Kemudian untuk dekripsi, C kurang 3 mod 26. P dan C ini adalah nilai angka untuk karakter plaintext ya, maupun ciphertext. Jadi sebagai contoh misalnya plaintext yang tadi ya, awasi asterik dan temannya obelix, maka A itu dalam angkanya adalah 0, maka C1 sama dengan E0, 0 tambah 3 mod 26, sama dengan 3. Nah 3 itu adalah huruf D. P sama dengan W, 22, ya. C sama dengan E, 22. Berarti 22 tambah 3 mod 26, 25. Ya, itu 25 itu sama dengan Z. Begitu seterusnya untuk huruf-huruf yang lain ya. Spasi tidak dienkripsi. Untuk melakukan dekripsi kita gunakan persamaan P sama dengan ya, C kurang 3 mod 26. Jadi ini adalah ciphertext-nya dari hasil enkripsi plaintext tadi. Kemudian untuk setiap huruf ciphertext kita nyatakan dalam angka ya, D itu sama dengan 3. Maka P sama dengan D3. 3 kurang 3 mod 26 adalah 0. 0 itu huruf A. Kemudian Z ya, itu adalah 25. Ya. Maka plaintext-nya adalah D25. 25 kurang 3 mod 26, 22. 22 itu adalah W. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalnya hasilnya negatif seperti ini, ya, misalnya di sini A ya, kita akan mendekripsi huruf A itu 0. D0, 0 kurang 3 mod 26, min 3 mod 26. Nah, ingat kembali ya, dalam kuliah matematika diskrit, untuk melakukan perhitungan modulo untuk negatif, ya, caranya adalah kita mutlakkan terlebih dahulu. Ya, min 3 mod 26, berarti 3, nilai mutlaknya 3 mod 26 adalah 3. Nah, selanjutnya kita lakukan pengurangan ya, 26 kurang 3, yaitu 23. Jadi 0 kurang 3 mod 26 itulah 23. 23 itu adalah huruf X. Nah, dengan melakukan hal yang sama untuk huruf-huruf ciphertext yang lain, maka kita memperoleh kembali plaintext-nya sebagai berikut. Awasi asterik dan temannya obelix. Kaiser-Chiper melakukan pergeseran sejauh 3 huruf ke kanan. Kita dapat melakukan perampatan atau generalisasi sehingga pergeserannya tidak selalu 3 huruf, tapi bisa K huruf ya. K itu sembarang nilai antara 0 sampai 26. Nah, enkripsi dengan demikian menjadi persamaan C sama dengan EP, P tambah K mod 26. Sedangkan dekripsi menjadi C kurang K mod 26. Nah, K di sini dapat dipandang sebagai kunci rahasia. Nah, di sini alfabetnya adalah sebanyak 26 huruf. Nah, kalau kita mengenkripsi untuk alfabet dengan jumlah elemen yang lebih banyak, misalnya untuk 256 karakter ASCII, ya, maka persamaan enkripsinya menjadi C sama dengan EP, P tambah K mod 256. Sedangkan dekripsi menjadi DC, C kurang K mod 256. Kaiser-Chiper itu algoritmanya sangat sederhana, sehingga mudah untuk dipecahkan dengan teknik exhaustive key-search. Ya, teknik ini adalah mencoba semua kemungkinan kunci. Nah, dalam hal ini, semua pergeseran huruf. Nah, karena untuk 26 huruf alfabet, pergeserannya hanya sebanyak 26 kemungkinan. Ya, yaitu pergeseran sejauh 1, 2, 3, sampai 26. Misalkan kita memiliki potongan ciphertext, ya, atau juga dengan kriptogram, yaitu XMZVH. Nah, untuk menemukan plaintext untuk XMZVH ini, kita lakukan dekripsi dengan mencoba semua kemungkinan nilai K, ya, yaitu misalnya 25, 24, 23, ya, sampai 1. Kemudian kita periksa hasil dekripsi dengan menggunakan K yang berbeda-beda tadi.
hasil dekripsi manakah yang menyatakan kata yang memiliki makna atau arti. Nah, kalau misalnya K-nya 25, hasil dekripsinya Yenawi. Ini nggak ada dalam bahasa Inggris kata Yenawi. Kalau 24, ZOBXJ. Ini juga tidak ada dalam bahasa Inggris kata ZOBXJ. Nah, dari semua nilai-nilai K yang kita coba ini, ternyata ada satu nilai K yang menghasilkan kata yang memiliki makna, yaitu krim. Nah, oleh karena itu kita menduga bahwa kuncinya adalah K sama dengan 21. Nah, untuk memastikan apakah K sama dengan 21 itu kunci yang benar, kita coba mendekripsi potongan ciphertext yang lain dengan menggunakan K21 ini. Nah, jika hasil dekripsinya itu merupakan kalimat atau kata yang bermakna, berarti betul ya, K-nya adalah 21. Nah, ini contoh lainnya, misalkan kita memiliki ciphertext seperti ini ya, ini saya ambil dari buku William Stelling. Kita coba melakukan dekripsi dengan menggunakan kunci K 1, 2, 3, sampai 25. Lalu kita periksa untuk K yang mana yang memberikan plain text yang bermakna. Nah, untuk K sama dengan 1, ini ya, ini bukan kata yang bermakna dalam bahasa Inggris. Nah, dari semua K ini ternyata untuk K sama dengan 3, ini memberikan kalimat yang bermakna, yaitu meet me after Zetoga party. Sehingga kunci K yang digunakannya adalah 3. Nah, ini contoh lainnya, kalau ciphertext-nya ini, ya, ini dalam bahasa Indonesia, kita coba dengan K 0 sampai 25, nah, hasil deskripsinya yang memiliki makna, itu adalah untuk K sama dengan 8. Nanti kita ketemu di aula. Nah, bagaimana kasusnya kalau terdapat kriptogram yang menghasilkan dua kemungkinan kunci yang potensial? Misalnya, kriptogram HSPPW ini. Kalau didekripsi dengan K sama dengan 4, menghasilkan pesan dolls, ini artinya boneka. Kalau didekripsi dengan K sama dengan 11, menghasilkan wheel, artinya roda. Nah, nilai K mana yang benar? Tentu tidak mungkin kedua-duanya. Harus ada salah satunya. Nah, untuk memastikan apakah K sama dengan 4 atau 11, maka kita coba melakukan dekripsi dengan potongan ciphertext yang lain. Tetapi cukup dengan menggunakan hanya 2 K yang potensial ini. Nah, dari percobaan tersebut, pasti nanti dapat disimpulkan kunci mana yang benar di antara kedua ini. Hanya satu yang benar. Meskipun Kaiser Cipher sangat sederhana dan mudah dipecahkan, namun ia digunakan dalam sistem operasi Unix. Di dalam sistem operasi Unix ini terdapat sebuah fungsi namanya ROT13. Nah, ROT13 ini adalah fungsi untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Ini menggunakan Kaiser Cipher dengan pergeseran K sama dengan 13. Jadi huruf A disubstitusi menjadi N, B menjadi O, C menjadi P, dan seterusnya. M menjadi Z, dan seterusnya. Kemudian N disubstitusi menjadi A, O menjadi B, dan seterusnya. Jadi kalau ada pesan seperti hello, maka dengan ROT13, ia dienkripsi menjadi URYYB. Contoh lainnya, pesan rotate itu dienkripsi oleh ROT13 menjadi ciphertext EBGNGR. Nah, menurut asal-usulnya, nama ROT13 ini itu berasal dari situs net.jocks ya, ini grupnya. Biasanya, ROT13 ini itu digunakan dalam forum-forum online untuk menyajikan hal-hal yang tidak serius, misalnya menyajikan jawaban teka-teki, kuis, canda, dan sebagainya. Jadi orang dalam forum online itu misalnya mengajukan suatu teka-teki, ya, lalu dia mengatakan jawaban teka-teki ini itu saya enkripsi. Silakan Anda dekripsi dengan ROT13, gitu katanya. Jadi tidak digunakan ROT13 ini untuk hal-hal yang mengenkripsi pesan-pesan yang sangat penting. Nah, keistimewaan ROT13 ini adalah, ya, kalau kita melakukan enkripsi 2 kali, ya, maka akan menghasilkan pesan semula. Jadi pesan P dienkripsi oleh ROT13, kemudian dienkripsi lagi dengan ROT13, ini akan menghasilkan pesan P semula. Hal ini benar ya, karena pergeserannya adalah sejauh 13, yaitu setengah dari huruf alfabet. Jadi untuk melakukan dekripsi, ya, cukup programnya sama. Ya. Jadi kita melakukan enkripsi dengan ROT13 kembali untuk ciphertext. Ini akan menghasilkan pesan plain text semula. Cipher substitusi atau substitution cipher ternyata banyak sekali jenisnya atau macamnya. Ada 4 macam atau 4 jenis cipher substitusi. Yang pertama, cipher abjad tunggal atau monoalphabetic cipher. Yang kedua, cipher substitusi homofonik atau homophonic substitution cipher.
Ketiga, chipper abjad majemuk atau polyalphabetic substitution chipper. Yang keempat, chipper substitusi poligram atau polygram substitution chipper. Meskipun ada 4 macam, namun prinsipnya tetap sama, yaitu mengganti suatu simbol ya dengan suatu simbol yang lain. Kita mulai dengan chipper substitusi yang pertama, yaitu chipper abjad tunggal atau monoalphabetic chipper. Di dalam chipper abjad tunggal ini, satu huruf di dalam plain text diganti dengan satu huruf chipper text yang bersesuaian. Nah, contoh chipper abjad tunggal yang sudah kita bahas adalah Kaisar chipper. Di dalam Kaisar chipper ini, satu huruf plain text ya diganti dengan huruf chipper text, yaitu huruf ketiga di kanannya. Itu pergeseran sejauh 3 huruf. Nah, kita bisa membentuk banyak sekali kemungkinan susunan huruf-huruf chipper text yang digunakan sebagai substitusi huruf plain text. Nah, banyaknya kemungkinan susun huruf chipper text yang dapat dibuat adalah sebanyak 26 faktorial, yaitu sebanyak ya. Nah, silakan dibaca nih 403 apa nih, triliun atau apa namanya ini ya. Nah, di dalam Kaisar chipper, tabel substitusi dibuat dengan menggeser huruf alfabet 3 huruf ke kanan. Nah, kita bisa membuat tabel substitusi yang lain yang dibentuk secara acak. Jadi misalnya huruf-huruf plain text adalah A sampai Z seperti ini. Nah, huruf chipper text-nya kita bangkitkan secara acak. Nah, berapa banyak kemungkinan susun acak yang bisa dibuat adalah sebanyak 26 faktorial kemungkinan. Nah, kita bisa juga membentuk tabel substitusi ya, dengan menggunakan sebuah kalimat kunci yang mudah diingat. Misalnya kalimatnya begini, we hope you enjoy this book. Nah, kemudian kita buang ya dalam kalimat ini huruf-huruf yang duplikasi. Ya, di sini O ya muncul berapa kali ya, E muncul berapa kali. Nah, kita ambil cuma 1 kali saja, nah kita buang huruf-huruf yang duplikasi, tinggal ini. Nah, ini belum mencakup 26 huruf. Lalu kita sambung dengan huruf-huruf lain yang belum ada ya. Jadi menjadi ya. Jadi setelah K ini jadi A, C, D, F, G, L, M, Q, R, V, X, Z. Maka kita memperoleh sebuah tabel substitusi ya, yaitu ya huruf A menjadi W, huruf B menjadi E, huruf C menjadi H dan seterusnya ya. Jadi A menjadi W, B menjadi E, C menjadi H ya, D menjadi O dan seterusnya, dan Z menjadi Z di sini ya. Y menjadi X. Jadi dengan cara seperti ini kita mudah mengingat pembentukan tabel substitusinya. Kelemahan chipper abjad tunggal adalah setiap huruf plain text yang sama selalu dienkripsi menjadi huruf chipper text yang sama ya, berdasarkan tabel substitusi tadi. Nah, kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan chipper substitusi homofonik atau homophonic substitution chipper. Di dalam chipper homofonik ini, setiap huruf plain text dipetakan ke dalam salah satu huruf atau pasangan huruf chipper text yang mungkin. Nah, huruf chipper text atau pasangan huruf chipper text mana yang akan dipilih, itu dapat dipilih secara acak. Dengan adanya chipper substitusi homofonik ini, kita dapat menyembunyikan hubungan statistik antara plain text dengan chipper text. Maksudnya hubungan statistik adalah huruf yang sering muncul di plain text juga akan sering muncul di chipper text. Nah, dalam substitusi homofonik ini, fungsi chippering atau enkripsinya itu membentukkan satu ke banyak. Nah, sebagai contoh misalnya, huruf plain text E itu dapat dipetakan ke salah satu dari A, B, T, Q, Y, T, dan U, X. Huruf B dapat dipetakan ke salah satu E, K, M, F, dan K, Y. Nah, semua huruf-huruf kemungkinan huruf chipper text ini atau semua pasangan huruf chipper text ini itu disebut dengan homofon. Ya. Jadi untuk E yang sama ya, ada sebanyak 4 homofon. Nah, bagaimana cara pembentukan tabel substitusi homofonik? Kita bisa menggunakan frekuensi kemunculan huruf-huruf alfabet di dalam teks bahasa Inggris. Nah, ini adalah histogram yang memperlihatkan frekuensi kemunculan huruf-huruf di dalam teks bahasa Inggris. Huruf A muncul sebanyak 7%, huruf B 1%, huruf E 13%, huruf N 8% dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini huruf E muncul 13%. Maka kita bisa membuat tabel homofonik, yaitu huruf E dikodekan dengan 13 huruf homofon. Ini contoh tabel substitusi homofonik yang dibentuk berdasarkan frekuensi kemunculan huruf-huruf di dalam teks bahasa Inggris tadi. Huruf plain text A
dapat dipetakan dengan salah satu dari 7 pasangan huruf ciphertext. BU, TX, YR, MB, OP, TF, QA. Huruf B dapat dipetakan dengan salah satu dari ERFY. Huruf I dapat dipetakan salah satu dengan GT, UA, CN, HI, WO, ZF, FI, dan seterusnya. Ya. Nah, huruf-huruf pasangan-pasangan huruf ini itu dapat dibangkitkan secara acak. Ya. Tapi tidak boleh sama ya, satu sama lain. Ya. Jadi kalau di sini ada YR, maka di bawahnya tidak boleh ada YR lagi. Masing-masing harus unik. Gitu. Nah, pada proses enkripsi, unit ciphertext mana yang akan dipilih di antara semua homofon itu dapat ditentukan secara acak. Misalnya kita punya plain text crypto seperti ini. Nah, huruf K ya, ini memiliki hanya satu homofon, maka kita gantikan ini dengan LV. Huruf R ya, ini memiliki ya 1 2 3 4 ada 6 homofon. Nah, kita bisa menentukan salah satu dari 6 homofon ini sebagai pengganti huruf R ya. Misalnya kita pilih sini TA. Huruf I ini memiliki sebanyak 6 juga ya, 1 2 3 4 5 7. Ada 7 buah huruf homofon. Nah, kita bisa memilih salah satu dari huruf ini sebagai substitusi huruf I. Demikian juga untuk huruf P, T, dan O. Nah, jadi proses enkripsinya itu one to many, satu ke banyak. Namun untuk dekripsinya satu ke satu. Sebab untuk melakukan dekripsi ya kita melihat kembali pemetanya. LV itu ada di mana? Oh, LV itu ada di sini. Berarti huruf plain text-nya adalah K. TA itu ada di mana? Oh, TA itu adanya di homofon huruf R. Berarti TA itu di dekripsi menjadi R. Ya. Kemudian FI itu ada di mana? FI itu ada di sini. Ya. Berarti FI itu didekripsi menjadi huruf I. Demikian seterusnya. Ya. Proses enkripsi dan dekripsi menggunakan tabel homofon yang sama. Sehingga tabel ini berlaku sebagai kuncinya. Ya. Dan ini harus dirahasiakan. Jenis cipher substitusi yang ketiga adalah cipher abjad majemuk atau polyalphabetic substitution cipher. Ya, jadi kata polyalphabetic ini saya terjemahkan menjadi abjad majemuk. Ya. Cipher abjad majemuk ini mengatasi kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada cipher abjad tunggal atau monoalphabetic cipher. Pada cipher abjad tunggal, satu kunci yang sama digunakan untuk semua huruf plain text. Jadi misalnya pada kaisar cipher, ya, pergeseran hurufnya selalu 3 huruf ke kanan. Jadi kunci K-nya sama dengan 3. Sehingga huruf A selalu dienkripsi menjadi huruf D. Huruf B menjadi E. Huruf C menjadi F, dan seterusnya. Nah, kelemahan ini ya menjadi peluang bagi kriptoanalisis untuk melakukan serangan kriptoanalisis dengan menggunakan teknik analisis frekuensi. Dengan mengamati perulangan huruf-huruf dalam ciphertext, ia dapat menduga ya, huruf plain text yang berkoresponden dengan huruf ciphertext tersebut. Nah, pada cipher abjad majemuk, setiap huruf dienkripsi menggunakan kunci yang berbeda. Nah, jadi kita dapat memandang cipher abjad majemuk ini disusun oleh sejumlah cipher abjad tunggal. Nah, setiap cipher abjad tunggal itu masing-masing menggunakan kunci yang berbeda. Contoh cipher abjad majemuk yang terkenal adalah Wegener cipher. Ini akan kita jelaskan pada materi kuliah selanjutnya nanti. Sebagai contoh, kita misalnya mempunyai plain text tanpa spasi, yaitu kriptografi klasik dengan cipher alfabet majemuk. Nah, kemudian kita menggunakan kunci K, ya, yaitu lampion. Karena panjang kunci ini lebih pendek dibandingkan plain text, maka kunci ini akan diulang, ya, yaitu lampion, 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 ya, lampion sampai di sini hanya L saja. Nah, proses enkripsinya adalah dengan menggunakan cipher abjad tunggal. Jadi huruf P dienkripsi dengan huruf L. Nah, jadi K tambah L, ya, mod 26. Nah, K itu adalah dalam angka 10, L itu 11. Ya, 10 tambah 11, mod 26, 21. Ini jadi V. Lalu huruf R dienkripsi dengan kunci A. Ya, berarti R tambah A mod 26. 17 tambah 0 mod 26. Ya, sama dengan 17. Berarti R juga ya. Huruf I dienkripsi dengan kunci M. Berarti I tambah M mod 26. 8 tambah 12 mod 26 sama dengan 20. Sama dengan U. Jadi setiap huruf akan dienkripsi dengan monoalphabetic cipher. Ya, yang nama ini
dienkripsi dengan kaisar Chipper, ya, tetapi menggunakan pergeseran huruf yang berbeda-beda. Ya. Jadi L ini artinya pergeseran sejauh 11 huruf. H ini berarti pergeseran sejauh 0 huruf. M ini berarti pergeseran sejauh 12 huruf. Begitu. Nah, ini hasilnya ChipperText-nya sebagai berikut. Ya. Nah, contoh lain ini yang pakai spasi. Ya, ini pakai spasi dan kuncinya adalah key. Ya. Jadi ini diulang, ya. Kata KEY ini, ya, key ini diulang penggunaannya. Nah, ini hasilnya ChipperText-nya. Polyalphabetic chipper dapat kita modelkan sebagai berikut. Misalkan kita memiliki kunci yang panjangnya M huruf. Misalnya pada contoh tadi, ya, kuncinya adalah lampion, ya, yang panjangnya adalah 7 huruf. Ya. Maka kita akan menkripsi, ya, huruf-huruf dalam perintah ini, ya, setiap kelipatan 7 huruf, ya, atau M huruf. Nah, kelipatan M huruf pertama adalah P1, P2 sampai PM. Kelipatan M huruf berikutnya adalah PM plus 1 sampai P2M. Nah, setiap huruf dalam plain text ini itu dienkripsi dengan kaisar Chipper. Ya. Setiap kaisar Chipper itu menggunakan huruf kunci yang berbeda-beda. Jadi untuk huruf plain text pertama P1 dienkripsi oleh kaisar Chipper dengan menggunakan huruf kunci yang pertama. Huruf plain text yang kedua dienkripsi dengan kaisar Chipper menggunakan huruf kunci yang kedua. Sampai misalnya huruf yang plain text yang KM dienkripsi dengan menggunakan huruf kunci yang KM. Nah, ini akan diulang kembali, ya, untuk kelipatan M huruf plain text berikutnya. Nah, apabila M-nya sama dengan 1, maka polyalphabetic chipper ini akan ekivalen dengan monoalphabetic chipper atau chipper abjad tunggal. Jenis chipper substitusi yang terakhir adalah chipper substitusi poligram atau polygram substitution chipper. Pada 3 jenis chipper substitusi yang sebelumnya, yaitu monoalphabetic chipper, homophonic chipper, dan polyalphabetic chipper, itu satu huruf plain text itu disubstitusi dengan satu huruf chipper text atau disubstitusi dengan pasangan huruf chipper text. Misalnya pada homophonic chipper itu satu huruf plain text dienkripsi dengan 2 huruf chipper text. Tetapi pada polygram chipper, ya, itu enkripsinya tidaklah huruf per huruf, tapi blok-blok huruf plain text. Jadi satu blok huruf plain text disubstitusi dengan satu blok chipper text. Misalnya blok AS, ya, blok plain text AS diganti dengan blok chipper text RT. BY diganti dengan SL. Nah, kalau misalnya panjang blok hurufnya 2, itu disebut dengan bigram. Kalau 3 disebut trigram atau ternary gram. Ya. Kalau misalnya 4, ya, itu disebut dengan kuartagram, ya, dan seterusnya. Ya. Secara umum, ya, panjang huruf itu adalah N, sehingga disebut dengan N-gram. Nah, tujuan enkripsi dengan polygram chipper ini, ya, itu adalah untuk membuat distribusi kemunculan huruf-huruf dalam chipper text-nya itu, ya, menjadi flat. Nah, dan ini akan menyulitkan analisis frekuensi. Jadi kalau kita membuat histogram dari huruf-huruf chipper text-nya, ya, A sampai Z-nya, maka bentuk distribusinya itu adalah datar. Ya. Nah, akibatnya, ini menyulitkan kriptoanalisis dalam melakukan analisis frekuensi. Contoh chipper yang termasuk ke dalam polygram chipper ini adalah Playfair chipper. Ini nanti akan dijelaskan pada materi kuliah selanjutnya. Pada bagian awal, sudah kita bahas bahwa ada 2 teknik dasar di dalam kriptografi klasik, yaitu teknik substitusi dan teknik transposisi. Nah, chipper yang berdasarkan teknik substitusi sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita akan bahas chipper yang berdasarkan teknik transposisi, yang diberi nama dengan chipper transposisi. Berbeda dengan chipper substitusi, ya, yang mengganti huruf atau pasangan huruf plain text dengan huruf atau pasangan huruf chipper text, maka pada chipper transposisi tidak ada proses substitusi. Yang terjadi adalah mengubah posisi huruf dalam plain text-nya, sehingga susunan hurufnya itu
ya, menjadi berubah. Dengan kata lain, algoritma di dalam chipper transposisi itu melakukan transpose terhadap huruf-huruf dalam plain text-nya. Nah, nama lain untuk metode ini adalah chipper permutasi, ya, karena pengubahan posisi huruf-huruf dalam plain text itu sama saja dengan mempermutasikan huruf-huruf di dalamnya. Contoh chipper transposisi, misalnya dengan menulis plain text itu ke dalam kolom-kolom yang panjangnya fix. Contohnya kita punya plain text seperti ini, Departemen Teknik Informatika ITB. Lalu kita tulis plain text ini ya, ke dalam kolom-kolom yang panjangnya 6 huruf ini ya, menjadi sebagai berikut. Departe, ya, dan E-nya disambung di bawah, Men, Teknik, Informatika ITB. Lalu chipper text-nya diperoleh dengan membaca kolom-kolom ini secara vertikal. Sehingga ini menjadi DEKFI, kemudian EMNOK, ya. Dan seterusnya untuk kolom terakhir TENTB, ya. Nah, kita juga bisa menuliskan chipper text ini dalam kelompok 4 huruf seperti ini ya. DAKF, kemudian dipisahkan spasi, IEMN, dan seterusnya dipisahkan oleh spasi ya. Tujuannya adalah untuk menyediakan kriptanalisis. Untuk melakukan dekripsi, kita bagi panjang chipper text dengan panjang kolom. Panjang kolom itu menyatakan kuncinya. Ini chipper text ini panjangnya 30 karakter, 30 huruf. Nah, pada proses enkripsi, panjang kolomnya adalah 6. Jadi 30 bagi 6 adalah 5. Nah, kemudian kita tuliskan chipper text ini ke dalam kolom 5 huruf ya. Jadi yang ini DEKV, ya, ini DEKV, kemudian disambung di bawahnya EMNOK ya. Lalu PIRA, ANKNI, RTIAT, TENTB. Kemudian kita baca ya secara vertikal. Departe sambung dengan Temen ya, Teknik Informatika ITB. Sehingga kembali diperoleh plain text-nya. Nah, teknik transposisi yang lainnya ya. Ini cukup unik juga. Misalnya kita punya plain text ITB generasi 10. Kemudian kita bagi plain text ini menjadi blok-blok 8 huruf. Ya. Jika kurang 8 huruf, kita tambahkan dengan huruf-huruf tambahan ya, atau huruf palsu. Gitu. Nah, proses enkripsinya adalah dengan mempertukarkan huruf pertama dengan huruf ke-8. Jadi di sini huruf pertamanya I, huruf ke-8-nya S, itu kita change place, kita tukarkan. Jadi S sekarang menjadi posisi pertama, huruf I menjadi posisi 8. Ya. Kemudian huruf keduanya tidak berubah, huruf ketiga tidak berubah, lalu huruf keempat dan keenam itu kita pertukarkan. Nah, hasilnya menjadi ini STBAGNEI. Nah, ini diulangi untuk 8 huruf berikutnya dengan aturan yang sama. Sehingga kita memperoleh chipper text-nya adalah ini ya. Contoh chipper transposisi lainnya, misalnya ini ya, ini saya ambil contohnya dari buku William Staley. Misalnya plain text-nya adalah Cryptography and Data Security. Nah, plain text ini kita susun menjadi 3 baris. Nah, kemudian kita tuliskan dalam bentuk gelombang seperti ini. K, C, R, Y, ya, crypto, ya, graphy, ya, and data security. Kemudian chipper text-nya kita baca secara horizontal. C, T, A, E, I, ya, R, P, O, R, dan seterusnya. Sehingga memperoleh seperti ini. Untuk mendapatkan chipper yang kuat, ya, kita dapat menggabungkan chipper substitusi dengan chipper transposisi. Yaitu mula-mula plain text dienkripsi dengan chipper substitusi, lalu hasilnya dienkripsi dengan chipper transposisi. Atau kita enkripsi terlebih dengan chipper transposisi, lalu hasilnya dienkripsi dengan chipper substitusi. Nah, ini menghasilkan chipper yang disebut dengan super enkripsi. Contohnya kita punya plain text hello world. Nah, mula-mula kita enkripsi hello world ini dengan Kaisa chipper. Kaisa chipper termasuk chipper substitusi. Nah, hasil enkripsi dengan Kaisa chipper adalah HOORZRUAG. Nah, lalu chipper text ini dienkripsi dengan chipper transposisi. Itu kita susun ke dalam kolom-kolom sepanjang 4 huruf. Ya.
lalu menjadi KHOO-RZRU-OGZZ. Lalu kita baca secara vertikal. KRO-HZG-ORZ-OUZ. Nah, inilah cippertextnya. Nah, teknik penggabungan substitusi dan transposisi ini itu banyak dipakai di dalam algoritma enkripsi, ya, kriptografi modern. Nah, nanti akan kita bahas ya kriptografi modern dalam kuliah selanjutnya. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti materi kriptografi klasik ya. Ini masih bagian ke-1 ya. Masih ada lanjutannya di video bagian kedua ya. Saya ucapkan selamat belajar.